Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam kita tetap curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabiullah Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam. Teman-teman yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu hadis yang maknanya begitu mendalam, yakni mengenai kebersihan. Allah Subhanahu wa taala menyayangi umatnya yang bisa menjaga kebersihan, baik pada diri kita sendiri maupun pada lingkungan kita. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, an-narafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi, marilah kita sebagai siswa hendaknya selalu menjaga kebersihan dimanapun kita berada, terutama di ruang kelas. Teman-teman yang saya muliakan, lingkungan sekolah seharusnya memiliki suasana sejuk dan nyaman. Dengan begitu, proses pembelajaran kita tidak akan terganggu. Coba kita bayangkan, jika kita sedang belajar, banyak sekali sampah-sampah dan bau tak sedap menghantui kita, maka pembelajaran kita akan terganggu. Maka dari itu, saya salah satu siswa sangat menginginkan agar kita semua senantiasa menjaga kebersihan. Banyak cara agar sekolah kita tetap bersih, nyaman, dan enak dipandang. Contoh kecil, kebijakan di setiap kelas, yakni yang sudah memiliki jadwal piket, hendaknya datang lebih awal untuk membersihkan kelas. Dengan begitu, ketika pembelajaran dimulai, kelas kita sudah bersih dan nyaman. Selain itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta teman-teman sekalian. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat, rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman zakiyah, yaitu agama Islam dan iman. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kultum mengenai menuntut ilmu. Pada dasarnya menuntut ilmu itu sangat penting karena sesungguhnya ilmu adalah kehidupan dan cahaya. Keutamaan ilmu yang paling nyata adalah ilmu yang merupakan sarana untuk bertakwa kepada Allah. Ilmu juga merupakan sesuatu yang disukai, sepenting-penting sesuatu yang dicari, dan sesuatu yang paling bermanfaat daripada lainnya. Ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang utama, mulia, dan penting. Untuk itu,
semua harus menyadari tentang hal ini. Setiap pendidikan pada lembaga pendidikan manapun harus mampu menyadari akan keutamaan dan pentingnya ilmu, menyalurkannya kepada peserta didik sehingga manfaat dan fungsi ilmu pengetahuan dirasakan secara menyeluruh, bukan sekedar formalitas belaka. Hadirin yang Allah rahmati dan muliakan, agama kita dalam tuntunannya mengajak pada pengikutnya Pasar sama Pak Ahmad. Jangan lupa membeli tomat. Kalaulah saudara dan saudari umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita iman lahir batin serta kesehatan jasmani dan rohani. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang. Dan dari zaman naik unta ke zaman naik delman, naik beca, odon-odon hingga kereta dan pesawat. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin, Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu guru yang saya hormati, serta teman-teman yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan ceramah yang bertema Rasulullah sebagai suri tauladan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira." Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak mengingat Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, saat ini kita banyak melihat anak-anak serta remaja yang mencari-cari seseorang untuk dijadikan contoh atau panutan. Dalam hal ini, banyak di antara kita dan mereka yang lebih mengagumi tokoh-tokoh terkenal dari kalangan artis dan selebritis, yang menonjol barangkali karena wajahnya yang cantik ataupun tampan, dan bahkan banyak yang meniru gaya mereka yang sok keren itu. Anak-anak serta remaja lebih suka menjadikan mereka idola dibanding dengan tokoh-tokoh Islam yang ada. Dalam ajaran Islam, menjadikan seseorang sebagai contoh dan memuja secara berlebihan itu hukumnya tidak boleh. Dalam pendidikan Islam, contoh yang terbaik ditiru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah selama 13 tahun berusaha berdakwah kepada umat Islam di Mekah untuk meninggalkan berhala menjadi idola dan sembah. Hadirin yang dirahmati Allah, saat ini kita banyak melihat anak-anak serta remaja yang mencari-cari seseorang untuk dijadikan contoh atau panutan. Dalam hal ini, banyak di antara kita dan mereka yang lebih mengagumi tokoh-tokoh terkenal dari kalangan artis dan selebritis, yang menonjol barangkali karena wajahnya yang cantik ataupun tampan, dan bahkan banyak yang meniru gaya mereka yang sok keren itu. Anak-anak serta remaja lebih suka menjadikan mereka idola dibanding dengan tokoh-tokoh Islam yang ada. Dalam ajaran Islam, menjadikan seseorang sebagai contoh dan memuja secara berlebihan itu hukumnya tidak boleh. Dalam pendidikan Islam, contoh yang terbaik ditiru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah selama 13 tahun berusaha berdakwah kepada umat Islam di Mekah untuk meninggalkan berhala menjadi idola dan sembah orang-orang kafir, dan mengajak mereka untuk bermunajat kepada Allah. Watak Rasulullah dibentuk oleh Allah melalui Al-Quran, yaitu sifat-sifat Nabi yang mulia, kebijaksanaan dalam memimpin, berlemah lembut, dan berhikmah dalam berdakwah, serta berlaku sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan Rasulullah senantiasa menunjukkan budi pekerti yang baik dan perilaku terpuji kepada umatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang diutus Allah untuk seluruh manusia.
di mana ajaran-ajaran beliau yang mengajak kepada kedamaian, kasih sayang, moral dan etika yang baik serta kesejahteraan manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan dan keutamaan kepada kita umat Muhammad berupa misi beliau untuk menyebar rahmati lil alamin. Sungguh benar firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak mengutus kamu kecuali sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari namanya kesalahan. Demikian kiranya akhir kata saya aturkan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sebelum saya mengakhiri ceramah ini, saya akan menyampaikan satu pantun. 1, 2, 3, dan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Lanjutkan sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebagai pembuka, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita. Salawat serta salam tak lupa kita. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya berbagi sedikit ceramah yang berjudul Kewajiban Menuntut Ilmu. Ilmu sangatlah penting bagi seseorang. Ilmu adalah cahaya dalam kegelapan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi farizatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Untuk itu, maka kewajiban kita adalah mencatat pola pikir kita agar menjadi orang yang berpengetahuan luas, yang siap menghadapi tantangan arus globalisasi serta perkembangan teknologi yang semakin canggih. Sebagai penerus bangsa, kita harus menjadi anak yang berbangsa. Yang berkualitas agar menjadi sebagai penerus bangsa, kita harus menjadi anak bangsa yang berkualitas dan memiliki cita-cita yang tinggi demi masa depan kita yang cerah nanti. Oleh karena itu, teman-teman, yang benar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama waistu lisambima khairul akhlak." Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang benar. Lalu mengapa akhlak yang benar penting bagi kita? Syekh Utsaimin rahimahullah juga pernah menyebutkan dalam ceramah beliau, kata beliau, yang lebih penting bagi seorang penuntut ilmu hendaklah ia betul-betul terdidik atas akhlak yang benar. Nabi SAW ketika mengabarkan di zaman penuh fitnah, Nabi malah menekankan masalah akhlak.
ketika Nabi SAW mengabarkan akan munculnya fitnah-fitnah yang bergelombang, Nabi malah menekankan hendaklah ia mendatangi manusia sebagaimana ia suka didatangi dengannya. Maka setiap kita perlu berintrospeksi diri, memperbaiki diri, bagaimana akhlak kita. Karena jangan sampai kita mengatakan saya akhlaknya sudah baik. Terkadang kita hanya melihat menurut diri kita. Makanya kata Rasulullah yang diseru dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Izqanal qaum asnahu alaihi khairan." Jika suatu kaum memuji seseorang dengan kebaikan, maka ia berada di atas kebaikan. Maka sebaliknya, jika suatu kaum memuji seseorang dengan keburukan, maka ia berada di atas keburukan. Maka setiap kita perlu berintrospeksi diri, memperbaiki diri kita. Karena orang melihat diri kita, menilai diri kita dengan akhlak yang baik. Melihat akhlak kita, apakah akhlak kita baik atau tidak. Makanya jika kita ingin disayangi, disenangi oleh orang tua, guru dan teman-teman kita, kita harus memiliki akhlak yang baik. Kita hormat dan patuh kepada guru kita dan orang tua kita, sopan kepada teman-teman kita. Dengan cara kita hormat kepada orang tua kita mendengarkan nasihat-nasihatnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'i amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga keselamatan dan kesejahteraan terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya dengan kuat hingga hari pembalasan. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan materi kultum yang berjudul pentingnya salat 5 waktu karena salat adalah tiangnya agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mengerjakan salat berarti telah menegakkan agama, dan apabila yang meninggalkan salat adalah orang yang meruntuhkan agama. Nauzubillahi min dzalik. Salat adalah kunci dari diterima atau tidaknya setiap amalan yang kita lakukan. Bahkan salat menjadi penentu utama pada saat manusia ditimbang amalnya nanti di yaumul hisab. Manakala salat kita baik, maka akan baik pula seluruh amalnya. Tetapi apabila salat kita buruk, maka akan buruk pula seluruh amalnya. Oleh sebab itu, sebagai muslim kita perlu menjaga salat-salat kita agar diselamatkan dari siksa neraka Sakor. Sebab Allah Sallallahu Alaihi Wasallam berfirman dalam Quran surah Al-Mudassir ayat 42 dan 43 yang artinya, apa yang memasukkanmu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, dahulu kami termasuk orang-orang yang tidak mengerjakan salat. Neraka Sakor sendiri adalah neraka tempat menyiksa orang-orang yang tidak melaksanakan salat. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang tidak mengerjakan salat, maka sungguh-sungguh kafir mereka. Ini menjelaskan betapa pentingnya kedudukan salat dalam kehidupan muslim dan masyarakat Islam. Nabi juga menganjurkan, didiklah keturunanmu, anakmu, ajarkan. Yang disampaikan dalam surah Luqman ayat 13 yang artinya, hai anakku, janganlah kau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah benar-benar kezaliman yang besar. Dari potongan ayat ini menjelaskan bahwa akhlak yang benar adalah akhlak yang dilandasi dengan iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mempersekutukannya.
Selain itu, orang tua juga berperan penting dalam membimbing anak agar terlahir generasi penerus yang islami dan memberikan teladan yang baik. Serta perlunya kesadaran bagi kita semua selaku generasi muda bahwa kita adalah calon pemimpin di masa depan. Sebagaimana dalam sebuah ungkapan, pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok. Jadi, selaku generasi muda dituntut untuk memperkuat dan memperkokoh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meneladani akhlak yang sesuai bimbingan yang diberikan oleh orang tua. Dengan menjadikan pendidikan akhlak sebagai hal utama bagi generasi muda supaya menjadi generasi yang islami dan terus-menerus menjadi kebaikan yang dimuliakan. Hadirin yang dirahmati Allah, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menutup, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa pandemi seperti ini, kita tentulah wajib menuntut ilmu. Karena apa? Indonesia yang kita cintai ini sedang mengalami ketertinggalan, terutama dalam teknologi 4.0. Sehingga tokoh-tokoh bangsa Indonesia menegaskan hal ini untuk mengejar ketertinggalan dengan mencerdaskan anak bangsa. Apakah kita ingin diinjak-injak kembali oleh bangsa barat dan dibodohi lagi oleh mereka? Tentu tidak, bukan? Makalah kita, walaupun Indonesia yang biasa saja ini, setidaknya kita akan setinggi angkasa. Cita-cita setinggi cakrawala yang tidak takut akan berbagai halangan dan rintangan. Menuntut ilmu itu sangat utama dan wajib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Ya ma'saral jinni wal insi ini tata'tum an takfudhu la min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzu illa bisultan. Yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu mampu menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Niscaya kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Maksud dari ayat ini yaitu ilmu itu sangat utama dan penting sehingga diibaratkan dapat menembus penjuru langit dan bumi. Karena apa? Menuntut ilmu itu wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslimin wal muslimah. Selain itu, kalau perlu, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Do you know COVID is a virus on the world? It is purge many diseases for a human. Acquire success, education and acquire success. So we must do of the pandemic. Sekian kultum yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan teman-temanku seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Ilahi Rabbi atas nikmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan
kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman naik onta menuju zaman naik Honda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Semangat Menuntut Ilmu di Masa Pandemi COVID-19. Maret 2020, Indonesia dihebohkan dengan adanya virus yang bernama COVID-19. Virus ini berasal dari Cina, yang penyebarannya sangat mudah dan cepat, menyebabkan virus ini menjadi pandemi global yang ada di seluruh dunia, salah satunya Indonesia. Maka dari itu, pemerintah menegaskan social distancing dan PSBB, terutama dalam hal pendidikan, sehingga seluruh masyarakat, entah itu murid atau guru, dianjurkan belajar mengajar dari rumah. Tentunya, hal ini menyebabkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, murid dan guru semakin kreatif dan inovatif dalam menciptakan sebuah proses pembelajaran. Sementara dampak negatifnya, yang pasti internetnya muter-muter-muter, belum lagi kalau kuotanya habis. Bisa-bisa perang antara ibu dan anak, guru pun tidak jadi mengajar. Namun, di masa pandemi seperti ini, kita tentulah wajib menuntut ilmu. Karena apa? Indonesia yang kita cintai ini sedang mengalami ketertinggalan, terutama dalam teknologi 4.0. Neraka Sakor sendiri adalah neraka tempat menyiksa orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang tidak mengerjakan sholat, maka sungguh-sungguh kafir mereka. Ini menjelaskan betapa pentingnya kedudukan sholat dalam kehidupan muslim dan masyarakat Islam. Nabi juga menganjurkan, didiklah keturunanmu, anakmu, ajarkan mereka sholat pada umur 7 tahun, dan pukullah mereka pada umur 10 tahun jika tidak mengerjakan sholat. Hadirin yang dirahmati Allah, maka dari itu janganlah kita mencoba meninggalkan sholat. Karena satu lagi alasan sholat merupakan tiangnya agama. Karena sholat dapat mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah apa yang diwahyukan kepadamu yaitu Al-Quran dan kerjakanlah sholat. Sesungguhnya sholat merupakan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sungguh, mengingat Allah dengan salat lebih besar keutamanya daripada ibadah-ibadah lain. Dan sungguh Allah mengetahui apa yang kau kerjakan. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah dan mengetahui hikmah-hikmah agung yang tersimpan dalam setiap perintahnya, serta larangan yang dilarangnya yang pasti membawa dosa dan keburukan bagi kita. Demikian kultum singkat dari saya. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan dulu baru komat, habis komat barulah salat. Kalau Allah saudara-saudari saya ingin mendapat rahmat, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa jama'i. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama-sama di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan kultum yang
yang bertema berbakti kepada orang tua dan guru. Sahabatku yang baik, guru adalah bagian cahaya Allah untuk kita. Ibu dan bapak kita adalah guru pertama kita yang menjadi jalan kita terlahir ke dunia ini dan yang membuat kita mengenal arti hidup ini. Dan Allah datangkan guru-guru mulia untuk membimbing kita agar semakin kenal kepada Allah, semakin patuh, dan semakin siap memberikan yang terbaik dalam hidup dunia ini. Orang tua dan guru begitu lekatnya sosok mereka dalam kehidupan kita, sehingga kita tak mampu mengenali jasa mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa ayyuhi wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan berbaktilah kamu kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ayat tersebut sudah sangat menegaskan kewajiban seorang anak terhadap orang tua dan gurunya. Namun, di zaman modern sekarang ini, istilah berbakti kepada orang tua dan guru sudah tidak dihiraukan oleh kaum anak muda. Mereka lebih menyayangi smartphone mereka lebih menghormati sosial media mereka lebih mengagumkan nafsu mereka daripada orang tua dan guru mereka. Nauzubillah. Abdullah bin Umar pernah berkata, membantah perkataan atau tidak berbakti kepada orang tua termasuk bentuk kedurhakaan, yakni durhaka sebagai anak dengan durhaka sebagai siswa. Tegaskan kewajiban seorang anak terhadap orang tua dan gurunya. Namun, di zaman modern sekarang ini, istilah berbakti kepada orang tua dan guru sudah tidak dihiraukan oleh kaum anak muda. Mereka lebih menyayangi smartphone mereka lebih menghormati sosial media mereka lebih mengagumkan nafsu mereka daripada orang tua dan guru mereka. Nauzubillah. Abdullah bin Umar pernah berkata, membantah perkataan atau tidak berbakti kepada orang tua termasuk bentuk kedurhakaan, yakni durhaka sebagai anak dengan durhaka sebagai siswa. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita senantiasa berbuat baik dan menghormati orang tua dan guru kita selagi masih ada. Jikalau mereka sudah tinggal nama, maka penyesalan yang ada di dada akan tetap menyesal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Sebelum saya menutup ceramah ini, saya punya pesan yang harus kalian ingat, bahwa Kiko enak tahu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita semua dapat berkumpul di pagi hari yang cerah ini. Hadirin sekalian, pentingnya pendidikan sangat mempengaruhi moral dan perilaku anak bangsa. Generasi muda harus dididik dan diberikan pengarahan mengenai pendidikan. Karena dengan menerima pendidikan akan mewujudkan cita-cita kita kelak dan juga akan mengharumkan nama keluarga dan nama bangsa Indonesia. Jadi, buat teman-temanku sekalian yang hadir di sini, jangan pernah sepelekan pendidikan. Banyak sekali manfaat yang akan kita terima oleh kita ketika sudah dewasa nanti, seperti tidak mudah ditipu, pintar, dan dapat menjadi orang yang sukses. Pendidikan di Indonesia wajib, sehingga dengan belajar akan mewujudkan
akan memberikan bekal kepada kita dan menjadikan acuan pada saat dewasa nanti. Oleh karena itu, pendidikan harus menumbuhkan jiwa independensi, menggerakkan pernyataan diri, dan para pendidik mengajar untuk hidup dalam harmoni dengan menghargai adanya perbedaan. Harapan saya saat ini sampai ke depannya, sistem pendidikan harus berupa instruksional, motivasional, berprestasi, berkreasi, dan berbudi pekerti. Baik, sekian dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik waridul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran lillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmatnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik manusia biadab menjadi beradab dan yang kurang ajar menjadi terpelajar, seperti yang kita saksikan sampai saat ini. Guru-guru yang saya hormati dan teman-teman serta kakak-kakak yang saya hormati dan saya banggakan, apabila kita lihat perkembangan dunia di zaman modern seperti sekarang telah menjadikan berbagai macam ragam kehidupan di masyarakat, khususnya kita di Tanah Mandar. Hal ini salah satunya diakibatkan oleh semakin majunya, semakin tingginya, dan semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak dilandasi dengan iman dan takwa, sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat, khususnya kalangan generasi muda atau anak remaja. Timbul pertanyaan teman-teman, bagaimana cara membangun generasi muda yang islami di tengah arus yang modern seperti sekarang? Dan ini tanda tanya besar bagi kita semua. Dengan ini para ulama sepakat, salah satu cara membangun generasi penerus Islam di zaman modern seperti sekarang adalah pendidikan akhlak. Dengan demikian, pada kesempatan kali ini saya mengangkat judul ceramah yang membangun generasi muda yang berakhlak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan salah satu bentuk pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap manusia yang harus dibimbing dan diarahkan ke jalan yang lurus sesuai dengan ajaran Islam. Lalu, bagaimana cara membangun akhlak bagi seorang remaja atau pemuda Islam agar menjadi pemuda dan remaja yang islami, yaitu dengan kita mengetahui pondasi akhlak bagi seorang muslim agar menjadi akhlak yang baik. Pondasi akhlak bagi seorang muslim ialah akidah yang benar dan lurus, sebagaimana dalam sebuah kisah Luqman yang memberikan nasihat kepada anaknya yang disampaikan dalam surah Luqman ayat 13 yang artinya, "Hai anakku, janganlah kau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah benar-benar kezaliman yang besar." Dari potongan ayat ini menjelaskan